Komisioner Kompolnas Supardi Hamid yang bergabung lewat sambungan Zoom dan juga anggota Komisi 3 DPR RI Hasbiala Ilyas yang hadir di studio Kompas TV. Selamat malam. Malam. Kalau di DPR melihatnya kan sejauh ini sudah ada akun media sosial juga ya dari kepolisian di berbagai tingkatan. Tapi bagaimana menerjemahkan perintah Kapolri ini kalau dari sisinya DPR, gebrakannya itu semestinya apa sih agar tidak no viral no justice? Menurut saya begini, ini saya anggap perlu juga. Tetapi polisi itu kan sudah punya yang namanya polisi siber. Ya. Sudah kalau kita mau membentuk, misalnya polisi membentuk seperti Facebook atau apa itu, saya rasa itu mustahil, nggak akan terjadi. Kenapa? Donald Trump aja, dia mau bikin seperti Elon Musk itu gagal juga kok, dan tidak berhasil. Buktinya Elon Musk membeli dari membeli Twitter. Artinya tidak semudah itu. Tidak semudah itu. Oke, ini bisa dipakai, tapi bukan untuk kota-kota besar, untuk wilayah-wilayah di pedalaman, misalnya di Papua. Apa bedanya? Kalau di kota-kota besar, saya rasa polisi sudah memiliki semua. Yang terpenting bukan itu, Mbak. Kinerja polisi ini, kinerja harus ditingkatkan. Coba bayangkan, ini suara saya, suara masyarakat, suara rakyat. Pemberantasan narkoba. Kenapa di DKI itu? Saya akan bicara satu contoh kota besar. Jakarta miniatur Indonesia. Oke. Selesai atau tidak narkoba di DKI Jakarta? Enggak kok. Polisi tahu, lihat. Oknum polisi tahu. Lihat tidak usah dari media sosial pun Nggak harusnya perlu sudah dari tahu. media sosial. Kenapa tidak diberantas sampai hari ini? Kenapa tidak selesai sampai ini? Itu di Jakarta. Oke, belum lagi bagaimana wilayah-wilayah yang terpencil kan seperti itu. Kalau dari Kompolnas, agar efektif apa iya perlu media sosial? DPR lihat ini tidak semudah itu juga. Dan harusnya ada goodwill, tidak perlu nunggu viral, itu harusnya sudah langsung ditindaklanjuti dengan struktur yang ada. Pak Supardi. Ya, betul bahwa memang kegiatan kepolisian konvensional sebetulnya bisa digunakan secara efektif untuk mengidentifikasi segala persoalan dan isu yang muncul di publik. Akan tetapi pada era informasi ini, kadang-kadang isu itu tidak berkembang pada dunia konvensional, tapi justru lebih marak di dunia maya. Oleh karena itu, suka atau tidak suka, kanal-kanal informasi yang diberikan polisi juga harus merambah pada dunia maya semacam ini. Mengingat bahwa masyarakat kadang-kadang malas kalau memang harus memberikan laporan secara resmi atau melalui telepon atau datang. Tapi dengan cukup tagging saja misalnya akun dari Kapolres atau Kapolda, maka informasi seperti ini akan langsung sampai kepada pengambilan keputusan di tingkat operasional. Pak Supardi, tapi kan sekarang sudah ada juga sebenarnya akun-akun media sosial. Itu apa yang harusnya dibenahi? Ya, memang obstacle dari media-media sosial yang ada di kepolisian itu adalah lemahnya followers. Jadi artinya perlu dilakukan sosialisasi yang lebih masif tentang akun-akun kepolisian, terutama akun-akun para pimpinan wilayah yang bisa langsung di-follow oleh publik. Dan hal ini tentu harus dilakukan melalui strategi komunikasi yang jauh lebih efektif. Bagaimana kemudian memperbanyak orang yang bisa melihat atau mengikuti akun-akun yang sudah dibuat itu. Kalau tidak, ini tidak akan ada manfaatnya dalam rangka membuka pelayanan yang lebih responsif kepada publik. Nah, kalau bicara soal tadi, harus ada strategi komunikasi yang efektif, Pak Hasbiala. Tapi kan kendalanya, kalau misalnya di kepolisian, itu ada rantai komando. Nah, seberapa cepat itu bisa direspons? Biasanya kan harus ada persetujuan atasan dan sebagainya. Agar ini efektif seperti apa kalau dari DPR? Begini Mbak, kita kembalikan lagi bahwa institusi Polri itu perlu yang namanya mental yang kuat di kalangan di jajaran bawah. Karena akhir-akhir ini kita lihat banyak kasus-kasus yang menimpa oknum-oknum polisi di kalangan polisi yang melanggar aturan. Nah, saya setuju dengan adanya apa yang disarankan oleh Pak Kapolri. Setuju dan sangat bagus. Cuman implementasinya ada atau tidak? Ya. Ini kan banyak, misalnya salah satu contoh misalnya kasus-kasus di kepolisian ini berapa lama? Ya. Kalau tidak viral tidak jalan. Kalau tidak viral tidak jalan. Mesti ada desakan dari masyarakat, pengaduan dari masyarakat misalnya.
polisi membuka pengaduan 1 kali 24 jam. Ini sudah optimal atau tidak? Ya. Oh, ini bagus, kita setuju dengan itu semua. Cuma polisi ini misalnya, polisi tembak polisi hari ini kan banyak sekali. Ya. Penembakan polisi, tembak polisi. Pengaturannya ini harus diperketat. Harus diperketat misalnya. Seperti ini juga, medsos ini polisi reaksinya bagaimana Ya. dengan tanggapan masyarakat? Responsif atau tidak? Responsif begitu? atau tidak? Ini yang kita Oke. mesti dikuatkan di kepolisian. Nah, responsif atau tidaknya ini Pak Supardi kan selama ini jadi tantangan. Karena kalaupun sudah diadukan tapi belum viral, akhirnya banyak orang beranggapan bahwa no viral no justice dan jadi atensi Kapolri. Nah, agar ini bisa implementasinya maksimal, apa yang harus dibenahi segera Pak Supardi? Saya sepakat dengan Pak Hasbialah tadi bahwa oke, kita memanfaatkan teknologi informasi semacam ini melalui media sosial, kita bisa cepat mengidentifikasi peristiwa yang terjadi, tapi yang kemudian dituntut oleh masyarakat bukan sekedar kemampuan mengidentifikasi atau memahami masalah, tapi respon dan tanggapan yang cepat kepada publik itu yang diperlukan. Tanggapan cepat terhadap masalah, terhadap orang yang mengalami peristiwa yang merugikan misalnya. Nah, ini membutuhkan transformasi mental yang luar biasa bagi anggota polisi. Ya. Tidak lagi bisa melakukan kegiatan kepolisian yang hanya berleha-leha, terima laporan, kemudian tutup di dalam map, nanti besok dibuka lagi. Maka transformasi mental harus dilakukan. Nah, transformasi mental ini bagaimana memulainya agar dengan idenya Pak Kapolri untuk menerjemahkan responsivitas kepada masyarakat ini bisa betul-betul diwujudkan, Pak? Menurut saya polisi ini harus ada pembenahan dari tingkat bawah sampai tingkat bawah. Bagaimana itu? Harus mentalnya harus dibenahi. Yang bisa melakukan itu siapa? Kapolri. Ini fasilitas semua sudah ada, Mbak. Fasilitas semua sudah ada di kepolisian. Apa yang kurang? Polisi sudah punya polisi siber, udah punya ini, udah punya ini. Apa yang polisi nggak punya? Tinggal mental, mau atau tidak. Ini kan soal kemauan. Kalau memang polisi institusi Polri mau ya selesai saya rasa. Coba kita bayangkan, menurut Litbang Kompas hari ini, menurut Litbang Kompas turun. Citra dari survei Litbang Kompas terakhir Januari. Coba kita lihat tahun-tahun sebelumnya bagus. Kenapa? Ini kan mesti dievaluasi. Kenapa tahun ini nih, tahun 2024 kemarin kasus-kasus bermunculan. Ya. Ini menurut saya api dalam sekam yang Ya. dan ini hanya beberapa gelintir kok yang kita lihat. Di dalamnya kita kan tidak tahu, lebih banyak lagi saya. Dan saya kebetulan di Komisi 3 banyak sekali yang mengadu pada saya. Mohon maaf kalau tidak ada itu tidak jalanin. Iya, jadi banyak yang mandek. Nah, mental tadi yang harus dibenahi. Nah, Pak Supardi, artinya untuk membina mental ada kepemimpinan dari atas sampai bawah, apa yang harus dibenahi oleh Polri, singkat saja? Artinya harus dibangun etos pelayanan yang lebih baik, dan ini harus dimulai lagi dengan melakukan reedukasi dan resosialisasi kepada petugas di lapangan. Tidak bisa kita serahkan hanya kepada kemauan atau itikat saja, tapi harus dimulai dengan mekanisme pengawasan yang juga sama ketatnya sebetulnya. Oke, nah jadi goodwill inilah yang dinantikan. Percuma misalnya ada ide untuk tadi responsif di media sosial, tapi pada praktiknya tidak dilaksanakan, akhirnya aduan masyarakat juga tidak terpenuhi, akhirnya juga citra Polri-nya tidak dibenahi, begitu ya Pak? Apapun Mbak, mau medsos mau apa, Baik. kalau mentalnya tidak selesai, tidak akan selesai. Oke, jadi harus kuncinya itu di mental. Kuncinya di mental. Terima kasih Pak Hasbialah Ilyas, terima kasih juga Pak Supardi Hamid telah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Terima kasih. Terima kasih.